Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan beranggotakan 4 orang. Saya sendiri sebagai moderator, Daniel Zahari Komadani. Saya Calia. Saya Mujisa ini. Saya Aulia Dinsa. Dengan judul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Baiklah, saya di sini sebagai presentator akan menjelaskan materi kelompok kami dengan judul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Sebelum itu kita membahas tentang pendahuluan atau latar belakangnya terlebih dahulu. Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 300 bahasa daerah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau, sehingga terdiri atas banyak suku dan adat istiadat. Walaupun memiliki banyak bahasa daerah, Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir sebagai identitas bangsa Indonesia. Namun, pada era globalisasi, ini menyebabkan masuknya bahasa asing dan bahasa pergaulan yang digunakan masyarakat Indonesia saat ini. Tentu hal ini menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat lebih memilih menggunakan bahasa pergaulan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Dengan demikian, lambat laun penggunaan bahasa baku menjadi berkurang. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia wajib melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam melestarikan bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui sejarah dan asal-usul terbentuknya bahasa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, dalam tulisan ini dijelaskan lebih rinci mengenai sejarah terbentuknya bahasa Indonesia sampai perkembangannya saat ini, termasuk perkembangan ejaannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasannya terlebih dahulu. Bangsa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan kekayaan yang sangat baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera, bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya prasasti ditemukan Bukit berangkat tahun 683 Masehi atau di Palembang, Talangkuo berangkat tahun 684 Masehi di Palembang juga, dan Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan yang terakhir Karangbrahi berangkat tahun 688 di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu, walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu kasar oleh para peneliti. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah atau berangkat tahun abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor atau prasasti Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Penemuan keping Tembagapura di dekat Manila, Pulau Lembang, berangkat tahun 900 Masehi juga menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Pada abad ke-15 berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang telah disebut sebagai bahasa Melayu. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemudian Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Selanjutnya, di sini ada tentang proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan
Belanda, pada awal abad 20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat mudah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa mereka, mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van of Lucigen dari kitab logam Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi for the Volkskultur atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada 1917 namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penerbit bercocok tanam, penuntut pemeliharaan kesehatan yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia saat ini, ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Ouyjisen yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia, mulai ditetapkan sebagai bahasa kesatuan. Muncul ejaan-ejaan baru, yakni sebagai berikut. Ada 6, yaitu yang pertama ejaan Republik, kedua ejaan Pembaruan, ketiga ejaan Melindo, keempat ejaan baru atau ejaan LBK, kelima ejaan yang disempurnakan, dan keenam ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Baiklah, kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia dan bahasa kesatuan bangsa Indonesia. Sampai saat ini bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada abad ke-5, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi dengan berpatokan pada bahasa Melayu Tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Pada 16 Juni 1927 dalam sidang Volksraad atau Rapat Dewan Rakyat, Janja Gatot Kajo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945. Pada abad 15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Selanjutnya, sehubung dengan perkembangan ejaan, setelah bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa Indonesia, yakni muncul ejaan Republik, ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan LBK, ejaan yang disempurnakan, dan EBI. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini presentasi yang saya sampaikan. Saya selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Tani. Saya ingin bertanya tentang materi tadi yang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Tadi kan ada disebutkan ejaan Republik, ejaan Pembaruan, terus juga ada ejaan Melindo, ejaan baru, dan ejaan yang disempurnakan. Ini kan itu nggak dijelaskan apa ejaan-ejaannya. Boleh nggak, Cak? Tolong jelasin ejaan Republik itu apa sih? Dari maksudkan. Jadi pertanyaannya, jelaskan lebih detail tadi ya, apa itu ejaan Republik. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus sekali. Saya akan langsung menjawabnya saja ya. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan dari Van of Lucigen. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu, yang menjabat
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwanti. Maka ejaan tersebut dikenal pula atau dinamakan juga ejaan Suwanti. Ejaan tersebut merupakan suatu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1938 yang menghasilkan suatu putusan penyusunan kamus istilah. Apakah ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup waktu menjawabnya? Udah deh, Maca. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nenek. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap dan tindakan kita dalam menghadapi pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia? Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana sikap dan tindakan kita dalam menghadapi pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia? Izinkan saya menjawabnya. Jika saya waktu terlebih dulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah pengaruh bahasa asing berkembang cepat dan sudah melanda ke seluruh dunia. Pengaruh ini sangat mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Kita tidak bisa menolak pengaruh ini dalam perkembangan bahasa Indonesia. Apabila bahasa Indonesia menolak, maka bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dalam pergaulan antar bangsa di dunia dan menjadi bangsa yang terbelakang karena bahasa. Namun kita tidak boleh asal-asalan menggunakan bahasa asing begitu saja. Kita perlu menggunakan bahasa tersebut dalam komunikasi dengan orang luar. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa asing, maka kita tidak akan pernah berkomunikasi dengan orang asing. Maka dari itu, kita perlu belajar bahasa asing juga. Apakah sudah cukup jawabannya atau kurang? Cukup. Apakah ada yang ditanya lagi? Ya. Perkenalkan, saya lebih besar. Ini saya ingin bertanya, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa Indonesia? Saya ulangi pertanyaannya. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa nasional? Saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Ada beberapa faktor yang terlibat. Yang pertama, memiliki kesederhanaan dan tidak mempunyai tingkatan. Yakni bahasa Melayu mempunyai sistem yang lebih sederhana dan tidak memiliki tingkatan. Yang kedua, faktor perhubungan. Yakni bahasa Melayu pada waktu itu sebagai lingua franca, yaitu sebagai bahasa perhubungan antar etnis di Indonesia. Yang ketiga, faktor psikologis, yaitu faktor yang mempunyai kerelaan dan keinsyafan dari penuturan bahasa Jawa, Sunda, dan penutur bahasa lainnya untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kesatuan. Yang keempat, faktor kekerabatan, yakni bahasa Melayu masih berkerabatan dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya dan tidak dianggap bahasa asing lagi bagi bangsa Indonesia. Yang kelima, faktor kesanggupan, yakni bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dapat dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Apakah jawabannya sudah cukup atau kurang? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sekian presentasi pada hari ini. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.